Satres Narkoba Metro Bekasi Kota berhasil menangkap 12774 49 gram brutal sabu dengan 4 tersangka dan 1 masih di VO. Press release ini dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Dani Hamdani. Berikut liputannya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat rekan-rekan media, pada siang hari ini Polres Metro Bekasi Kota melaksanakan press release terkait dengan pengungkapan kasus tindak pidana narkotika yang telah kita lakukan proses penangkapan sejak tanggal 13 November 2023 di 2 lokasi di Bekasi, 1 kemudian di Jakarta Timur dan 2 di Tangerang dan 1 lagi di perbatasan di Kalimantan Barat. Dari 4 orang tersangka yang kita amankan, kita dapat melakukan penyitaan beberapa barang bukti. Yang pertama adalah timbangan elektrik, kemudian handphone ataupun alat komunikasi yang digunakan oleh para tersangka, serta 12,7 kg sabu-sabu. Untuk uraian kronologis penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polres Metro Bekasi Kota di salah satu apartemen di Bekasi, berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian kita lakukan penangkapan dengan barang bukti awal sebesar 0,59 gram. Kemudian kita kembangkan dan kita melakukan penangkapan di salah satu apartemen di Jakarta Timur dan dilanjutkan dengan penggeledahan serta penangkapan tersangka yang ada di wilayah Tangerang. Jadi di kediaman tersangka di Tangerang kita mengamankan sekitar 12 kg sabu. Kemudian di lokasi yang berbeda, jadi satu tempat tinggal, yang satu adalah apartemen. Dari 3 orang tersangka tersebut, kemudian kita melakukan pengembangan asal dari barang bukti sabu tersebut diketahui berasal dari perbatasan di wilayah Kalimantan, sehingga anggota Polres Metro Bekasi Kota Sat Narkoba berangkat ke Kalimantan untuk melakukan kembali penangkapan 1 orang tersangka di perbatasan tersebut. Alhamdulillah atas dukungan dari rekan-rekan semua, siang hari ini dengan kerja keras dari anggota Sat Narkoba Polres Metro Bekasi Kota, kita dapat melakukan pencegahan bagaimana sebanyak ini barang bukti narkotika beredar di masyarakat. Mudah-mudahan upaya ikhtiar kerja keras dari kepolisian untuk mencegah masyarakat menjadi korban penyalahgunaan narkotika bisa kita terus dilanjutkan, dikembangkan, dan sampai ke wilayah Bekasi Kota bisa bebas dari narkotika. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini jaringan mana aja, Pak? Nah, ini jaringan mana, Pak? Ini jaringan dari internasional, barang bukti dari wilayah Malaysia, dan ada selain dari 4 orang yang tadi kita amankan, ada yang 1 yang menjadi DPO, itu adalah warga negara dari Malaysia. Pak, bisa dijelaskan, Pak, ini kan dikemas dalam kemasan ini apa itu? Ini adalah teh Cina yang digunakan bukan hanya di wilayah Bekasi, di beberapa lokasi pun juga sudah beberapa kali penyidik melakukan pengungkapan kasus atau penyitaan barang bukti narkotika dalam bentuk es Cina seperti ini. Kalau jalurnya sendiri diedarkan dari mana? Laut atau udara? Apanya? Peredarannya lewat jalur mana? Ya, dengan pengiriman dari Kalimantan menggunakan jalur laut dan jalur udara. Kalau dirupiahkan totalnya berapa, Pak? Ini sekitar puluhan miliar dengan barang bukti dan barang bukti yang ada di sini. Dari 4 itu WNI semua atau ada WNI? Yang kita amankan WNI 4 orang, 2 perempuan dan 2 laki-laki, sedangkan 1 DPO itu yang dari warga negara asing. Pak, yang perempuan ini tugasnya ngapain Pak dia, Pak? Awalnya kita melakukan transaksi undercover buy berdasarkan informasi dari masyarakat tadi itu dengan 1 orang yang perempuan tadi. BB-nya ditemukan di satu tempat apa gimana, Pak? Tadi sudah kami jelaskan, yang banyak itu yang ditemukan di apartemen dan di kediaman yang ada di wilayah Tangerang. Pak, dijelaskan kalau perbatasan yang dimaksud itu perbatasan Jalur darat di Kalimantan Barat. jalur resmi atau tidak, Pak? Informasi dari tersangka yang kita lakukan penangkapan, memang sering ada beberapa jalur masuk yang wilayah di Kalimantan itu pintu masuk peredaran narkotika ke wilayah Indonesia. Pak, dari barang ini bisa menyelamatkan berapa jiwa, Pak? Yang terselamatkan? 1 gram itu bersama 1 orang. Ini setara 12,7 kg, sekian ribu
pengguna kalau misalkan bisa beredar di masyarakat. Sudah ya? Terima kasih. Kalau yang Tadi kita jelaskan yang warga Bekasi pertama yang kita lakukan penangkapan di apartemen di Bekasi, kemudian kita kembangkan di apartemen di Jakarta Timur, kemudian kita juga lakukan pengembangan lagi di kediaman di Tangerang, dan barang bukti kita sita dari apartemen yang ada di Tangerang. Kemudian kita lanjutkan ke wilayah Kalimantan. Ancaman hukumannya Pak? Dengan menggunakan pasal 114, 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ancaman hukumannya adalah 20 tahun sampai dengan hukuman mati. Pak, ini kan udah jaringan internasional Pak, untuk pengawasan ke depannya gimana Pak? Yang pertama kita pasti membutuhkan dukungan dari masyarakat terkait dengan peredaran atau informasi yang bisa diberikan kepada kami, kepada penyidik. Kemudian kalau narkotika itu ada dua. Yang pertama adalah dari aspek supply, bagaimana pengiriman barang dari luar masuk ke Bekasi. Kemudian yang kedua adalah aspek demand, market ataupun pasar pengguna yang ada di wilayah Bekasi. Itu tidak bisa kita bisa melakukan hanya warga Bekasi sendiri, namun demikian kita harus tetap kolaborasi dengan seluruh masyarakat maupun aparat yang ada di lokasi yang di luar Bekasi pun juga harus kita komunikasikan seperti itu. Pak, apakah ini akan terbesar atau bagaimana? Selama saya 8 bulan melaksanakan dinas di Kota Bekasi, ini yang paling besar. Sudah ya, cukup, terima kasih. Wassalam. Itu kan teh Pak ya, tapi kenapa jadi barang bukti gitu Pak? Isinya narkoba. Narkoba. Pemeriksaan di laboratorium ya. Terima kasih. Kita foto ya. Oke. Dan izin